Hello, good morning, my dear children. Happy Tuesday. How are you this morning? I hope you are always healthy and take care of yourself. Children, please still follow the government regulations such as wear a mask, and the second, wash your hand, mencuci tanganmu, and the third, keep your distance, menjaga jarakmu. COVID-19 is dangerous. So that's why we are still learning from home. Jadi karena COVID-19 itu berbahaya, kita tetap belajar dari rumah. Okay, here you will learn with me again, Miss Chelsea. So before we start our lesson today, let's pray together. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Okay, let's pray. Our Father in heaven, thank you so much for your blessing. Thank you so much for your grace. Because by your grace we are still healthy. God, today we will start our lesson. Please bless us as a teacher, as a student. Bless us from the beginning of the class and until the end of the class. In the name of Jesus Christ we pray. Thank you, Jesus. Amen. Okay, thank you so much. Okay, children. So before we start our lesson, please don't forget to fill your attendance in the Google Form. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk mengisi absen kalian di Google Form. Okay children, if you are ready to learn English now, let's start. Children, so today we will learn about instructing, imperative sentence, inviting, asking for permission, and modal me. Jadi adik-adik seperti yang saya sudah katakan di minggu sebelumnya, yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, kita akan belajar mengenai beberapa ekspresi yang adik-adik lihat di screen adik-adik. So, let's start for our lesson. And look at the picture on your screen. It shows the situation in the classroom in the middle of learning process. Jadi adik-adik bisa lihat, amati gambar yang ada di screen. Di situ ada gambar seorang siswa yang mengatakan sesuatu kepada guru, ya, kepada gurunya. Itu di dalam sebuah kelas yang terjadi di tengah proses pembelajaran. Kira-kira apa yang disampaikan oleh siswa itu kepada gurunya? Okay. So here is the dialogue between the student and the teacher. And the student name is Cindy. Jadi untuk dialognya sini ada Cindy dan ibu guru, ya. Cindy, excuse me mom, may I go to the toilet please? Jadi di sini Cindy meminta permisi. Bolehkah saya pergi ke toilet? So it shows asking for permission expression. Jadi ini adalah ekspresi dari meminta izin. Jadi mungkin adik-adik pernah di dalam kelas mungkin pernah atau sering meminta izin untuk pergi ke toilet. Jadi kalau seperti ini adalah ekspresi untuk meminta izin. And then her teacher said, "All right, don't forget to close the door please." Baiklah, jangan lupa untuk menutup pintunya. Jadi di sini don't forget to close the door please adalah instructing atau instruksi. Ya, dia meminta Cindy untuk jangan lupa untuk menutup pintunya. Ya, itu adalah sebuah instruksi. And then Cindy said, "Yes, mom. Sorry, mom, but I would like to invite Maria to go with me." Ya, ibu, tapi maaf. Saya ingin mengajak Maria pergi bersama saya. Di sini dia ingin mengajak temannya untuk pergi bersama dia. And her teacher said, "Yes, please." Ya, silakan. Ibunya menyarankan, mengizinkan maksud saya. And Cindy said, "So Maria, would you like to go with me?" Jadi bagaimana Maria? Apakah kamu ingin ikut dengan saya? Jadi di sini dia menanyakan kepada Maria, ya. So dia mengajak Maria. Jadi di sini adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan mengajak, ya, atau mengundang, ya. Jadi itu adalah inviting, expression of inviting. And here have the response of Maria. Yeah, sure.
iya tentu. Di sini Maria menyetujui untuk pergi bersama dia. And Cindy said, okay, let's go. Baik, ayo jalan. Jadi ini adalah contoh dialog yang akan kita pelajari dari ekspresi-ekspresi yang sudah saya sebutkan tadi. So in this chapter we will learn about that expression that I've been said. Okay, let's start. Jadi di sini ada learning objectives atau tujuan pembelajaran. Nah, dari materi ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks, dan memberi dan meminta informasi terkait menyuruh, mengajak, meminta izin, serta dengan menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita untuk tujuan pembelajarannya kita dapat mengidentifikasi dari memberi dan meminta informasi terkait menyuruh, mengajak, meminta izin sesuai dengan konteks serta dengan respon atau menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yang kedua, menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan menyuruh serta menanggapinya, mengajak serta menanggapinya, meminta izin serta menanggapinya sesuai dengan konteks. Sedangkan yang ketiga, merespon ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan menyuruh, mengajak, dan meminta izin. Dan yang keempat, menulis teks sederhana yang melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin sesuai dengan konteks penggunaannya. So it is learning objectives. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran. Next is assessment atau penilaian. Here we have 3 assessment. Jadi di sini kita ada 3 penilaian. For the first is attitude atau sikap. Untuk penilaian sikap, karena ini online, salah satu penilaian yang dari sikap yang kita nilai adalah penilaian yang ada dalam WhatsApp group, ya, atau Google Classroom, yaitu bagaimana adik-adik berkomunikasi, penggunaan kata yang adik-adik gunakan untuk berkomunikasi dengan guru dalam WhatsApp. Sedangkan untuk knowledge adalah itu penilaian mengenai pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan biasanya kita biasanya itu nilainya dari tugas yang kita berikan, ya. Jadi itu penilaiannya dari tugas. Dan untuk skill adalah penilaian keterampilan, ya, keterampilan yang adik kerjakan dalam tugas tersebut. Itu adalah penilaian. Oke, selanjutnya definition. Jadi adik-adik, saya harap adik-adik bisa memperhatikan screen atau pembelajaran hari ini, karena dari pembelajaran hari ini, dari video yang saya share hari ini, akan ada tugas yang saya akan berikan, ya. Jadi ini adalah definitionnya. Yang pertama, instructing is an expression to ask or command someone to do something. We must make instruction or request sound polite. May use word please. Use a period or an exclamation mark. It depends on the strength of speaker's emotion. For instructing warning, use don't plus verb one or verb bus. Jadi untuk instructing itu ungkapan untuk meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi instructing itu instruksi, ya. Di dalam pengertian instruksi itu memerintahkan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, untuk membuat atau melakukan instruksi, kita harus membuat permintaan yang terdengar sopan dengan bisa menggunakan kata tolong, ya, tolong, menggunakan tanda titik atau tanda seru, tergantung pada kekuatan emosi pembicara, tergantung dari pembicara, ya. Untuk menginstruksikan peringatan, gunakan don't plus verb one. Jadi seperti yang
materi minggu lalu, yaitu in the warning itu ada kata don't ya untuk peringatannya. While imperative sentence is an imperative sentence issues a request, gives a command, or express a desire or wish. And then is inviting is an expression used to invite someone to come to a place or when someone asks someone else to do something for them. Usually there is a response from someone on the invitation or responding to the invitation. Jadi adalah inviting adalah ungkapan yang digunakan untuk mengajak ya. Jadi seperti dialog yang sudah tadi saya sampaikan, itu contohnya mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Biasanya ada respon dari seseorang atas ajakan tersebut atau dia menanggapi ajakan tersebut. Jadi untuk inviting itu ada respon ya. Responnya itu bisa yes or not, ya atau tidak. While for asking for permission is an expression of asking permission to do something. To ask permission in English, the expressions used very widely. However, even though the expression used vary, they must remain polite. Di ungkapan meminta izin, untuk ask permission adalah ungkapan meminta izin. Ya, contohnya tadi, may I go to the toilet please? Itu adalah contoh, salah satu contohnya. Dalam melakukan sesuatu untuk meminta izin. Dalam bahasa Inggris, ungkapan yang digunakan sangat bervariasi. Namun walaupun bervariasi, ungkapan yang digunakan harus tetap sopan. So, karena ini adalah ungkapan meminta izin, kita tetap harus menggunakan kata yang sopan. Ya. Jadi salah satu kata yang kita bisa gunakan it is modal may. Ya, may. Dengan may itu akan terlihat lebih sopan. Dari instructing tadi juga ada instruksi, we should use, kita harus menggunakan kata yang sopan. Jadi di sini kita tekankan untuk menggunakan modal may. Modal may is the one of modal auxiliary and it's used for formal permission or polite request. It can use it like an auxiliary in the negative and interrogative forms. Example, may I go out? No, you may not. Jadi di sini untuk modal may-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan untuk meminta izin secara formal ya, or polite request secara sopan. Dan untuk expression of instructing, imperative sentence, inviting, asking information, we use modal may ya. It sound polite. Jadi itu untuk definitionnya. Next to the examples, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama instructing. Di sini ada instructing dan response-nya. Pay attention please. Tolong perhatikan. Yes, sir. Baik, Pak. And next, don't forget to lock the door. Jangan lupa mengunci pintu. Alright, baik. Can you show me how to get the nearest hospital please? Bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana menemukan rumah sakit terdekat? Jadi ini sebuah pertanyaan. Dan di sini ada response, yaitu respon dari instructingnya. Please go straight and then turn left. The hospital is beside the bank. Silakan lurus, belok kiri. Rumah sakit berada di samping bank. Nah, itu untuk instructing. While imperative sentence, jadi dalam instructing juga bisa terdapat imperative sentence. Ini contohnya, for the first expression of using verb one. Ya, jadi menggunakan verb one. Sit beside me. Itu contohnya, duduk di samping saya. While expression of using be if the imperative sentences have no verbs.
Jadi tidak ada verb atau kata kerja. Contohnya seperti be quiet, diam. And then expression of using a single verb, stop, berhenti. Itu adalah sebuah instruksi in a single verb. Jadi dia single verb. And next expression, use word please. Pass me the sugar please. Tolong berikan saya gula. Ya, jadi itu adalah contoh-contohnya. And then next is inviting. Let's go to the canteen for lunch. Ayo kita pergi ke kantin untuk makan siang. Good idea, let's go. Ide bagus, ayo pergi. Di sini accepting. Jadi untuk responnya ada accepting and declining. Nah, untuk decliningnya, sorry, I've brought my own lunch. Maaf, saya sudah membawa bekal makan siang sendiri. Ya, next, would you like go to the party with me? Maukah kamu ke pesta denganku? Sure, thank you. Tentu, terima kasih. Ini dia accepting and decliningnya, I'd love to, but I have promised to go with Andin. Dengan senang hati, tapi saya sudah berjanji untuk pergi dengan Andin. Ya, di sini decliningnya. Nah, itu untuk contoh inviting. Selanjutnya ada contoh dari ask for permission, asking for permission. May I use your dictionary please? Di sini ada modal may. Bolehkah saya menggunakan kamusmu? And seperti inviting ada responding of accepting and declining or refusing. Sure, here is it. Tentu ini kamusnya. And for declining, sorry, I'm using it now. Maaf, saya masih menggunakannya sekarang. Next, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya pergi ke toilet, Pak? Oke, but don't be long. Oke, tapi jangan lama. And next, not now, we are in the middle of a test. Tidak sekarang, kita di pertengahan tes. Oke, next is modal may, expression of permission. Jadi ada ekspresi dari meminta izin. May I go camping, ma'am? Jadi bisakah saya pergi ke camping? Atau you may turn on the fan. Kamu harus mematikan kipas anginnya. Yang kedua ada expression for probability. Irfan may feel sad if you move. And second, Ida may be sick, so she is absent today. Ida mungkin sakit, jadi dia tidak hadir hari ini. Next, expression for wishes atau sebuah doa ya, ucapan. Yang pertama, may all your wishes come true. Semoga semua harapan kamu tercapai. And the second, may your new baby bring a lot of happiness to your family. Semoga bayi kamu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kamu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ekspresi-ekspresi tersebut. Di sini juga ada sebuah contoh dialog. Nah, ini contoh dialognya ini adalah sebuah contoh dialog mengenai inviting. Di sini ada Miss Ica. Di sini terlihat Miss Ica sedang mengatakan sesuatu kepada siswa-siswinya. Okay, Miss Ica said, "Hello everyone, good day. Now it's exactly 1 o'clock. So I would like to invite you to join us in the prayer together at the hall." Halo semuanya, selamat siang. Sekarang menunjukkan tepat pukul 1. Jadi saya ingin mengundang kalian semua bergabung dengan kami dalam doa bersama di aula. Jadi Miss Ica mengundang siswa-siswinya untuk berdoa bersama. And then student said, "Yes, ma'am." Baik, Ibu. Mereka respon dengan baik, Ibu. But here Lydia said, "Excuse me, ma'am. I'd love to go, but I'm not feeling well. May I stay in the class?" Jadi sini Lydia mengatakan, "Permisi, Bu, saya ingin pergi, tapi saya sedang tidak enak badan. Bolehkah saya tinggal di dalam kelas?" Ya, di sini Lydia
meminta izin untuk tidak mengikuti karena dia sedang tidak enak badan. And Miss Icha said, "Sure, not problem. But I think you should go to the school clinic to get the medicine." Tentu tidak masalah, tapi saya pikir kamu harus pergi ke klinik sekolah untuk mendapatkan obatnya. And Lydia said, "Thank you, Mom." Terima kasih, Ibu. And Miss Icha said, "So students, let's go to the hall." Jadi siswa, ayo pergi ke aula. And students said, "Alright, Mom." Baik, Ibu. Jadi ini adalah contoh dari inviting. Di sini ya, Miss Icha mengajak atau mengundang semua siswa yang terdapat dalam kelas tersebut untuk mengikuti berdoa bersama yang diadakan di aula sekolah. Nah, itu example-nya. Next, for the social function atau fungsi sosial. It is maintain interpersonal relationships with teachers and friends. Jadi untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Selanjutnya, elements of language atau unsur kebahasaan. Sini untuk instructing dan imperative sentences. Yang pertama, kata ganti kepunyaan yaitu my, your, our, their, her, his, its, mine, yours, ours, theirs, hers, his. Ya, jadi itu untuk kata ganti kepunyaan. Yang kedua, kata ganti subject. I, you, we, they, he, she, it. Ya. Next untuk pronunciation ada intonation and stress. While grammar using present tense ya dan imperatives. Untuk vocabnya terkait tema, and the last is kata modalnya using may, might, will, would, can, could. Jadi di sini untuk modalnya kita ditekankan menggunakan may ya. While inviting, untuk elements of language-nya ada kosakata, tata bahasa, ucapan, tekanan, dan intonasi. And asking for permission and modal may. For the first, kata ganti kepunyaan, may, your, our, their, her, his, its, mine, yours, ours, theirs, hers, his. Kata ganti subjeknya I, you, we, they, he, she, it. Next, pronunciation, intonation, and stress. And for the grammar is modal may. And the last vocab terkait tema. Nah, itu untuk elements of language-nya. Oke, selanjutnya adalah structure text. Nah, untuk instructing dan imperative sentence, here has a verbal instruction. It is using verb 1 plus object. For the example, turn on the stove. Hidupkanlah kompor. The next, drive the car slowly. It is still raining hard. Kendarailah mobilnya dengan pelan-pelan. Ini masih hujan lebatnya. Itu untuk verbal instruction. While for nominal instruction, be plus adjective or noun plus adverb or noun or adverb. Jadi for the example, be quickly, lebih cepatlah, and then be careful, the road is slippery. Berhati-hatilah, jalanan sangat licin. Nah, itu untuk struktur teks dari instructing dan imperative sentence. And the next, asking for permission or modal may. The first is affirmative. Untuk affirmative ada subject plus may plus verb, while negative subject plus may not plus verb, and then interrogative may plus subject plus verb plus question mark atau tanda tanya. Oke, itu untuk structure text-nya atau struktur text-nya. So, I think enough for today. Jadi jangan lupa untuk dicermati
cermati lagi materi pembelajaran hari ini. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, ada tugas. So please send your task through the Google Classroom. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan dikirim melalui Google Classroom. And for the next materi is greeting card. Jadi untuk materi pembelajarannya kita akan belajar mengenai greeting card. So prepare yourself for next meeting. So thank you for today. And before we ending our class today, seperti biasa sebelum kita menutup kelas kita hari ini, kita juga karena kita awali dengan doa, kita juga akan mengakhirinya dengan doa. So let me pray for us. Let's pray. Dear God, thank you for your Almighty for allowing us in the lesson today. Although we cannot meet face to face, but we still pray together that everything we learn today will bring great impact for us. God, please bless all of us to continue our activity. And God, please forgive our sin. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you everyone and see you on the next materi. Bye.